Assalamualaikum sahabat muslim. Kali ini kami akan mencoba membahas kelompok setan yang tugasnya menggoda manusia. Karena setan akan selalu membuat manusia senantiasa dalam dosa dan semakin menjauh dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai orang beriman, sesuai dengan tuntunan Al-Quran, dijelaskan bahwa manusia hidup di dunia ini tidaklah sendiri. Ada makhluk lain, yaitu jin. Semua ini dijelaskan sesuai dengan surat Az-Zariyat ayat 56. Selama ini kita orang awam menganggap bahwa yang namanya jin, setan, dan iblis itu sama. Tapi menurut penjelasan dari beberapa guru dan ulama, ketiga makhluk ini berbeda. Iblis itu nenek moyangnya jin. Manusia, nenek moyangnya Adam. Sedangkan setan itu adalah sifat. Sifat yang ada di dua dimensi, yakni dimensi jin dan dimensi manusia. Yang dinamakan jin itu bisa berfungsi sebagai setan. Namun di satu sisi, kita sebagai manusia bisa juga menjadi setan. Kalau pernah menggoda sesama manusia untuk tidak berbuat baik, maka dia pernah menjadi setan. Atau malah kita sendiri juga pernah menjadi setan. Perihal setan disebutkan dalam kitab Marokil Ubudiyah, mempunyai tugas masing-masing dalam menggoda manusia. Berikut kita bahas 9 kelompok setan beserta tugasnya masing-masing dalam menggoda umat manusia. Yang pertama, Khanzab. Khanzab disebutkan sebagai setan yang khusus fokus untuk menggoda manusia untuk tidak sholat. Jadi, jika kita merasa jarang sholat, maka berhati-hatilah. Bisa jadi khanzabnya mengalir terus dalam darah kita. Kedua, Walhan. Walhan ialah sang setan penggoda untuk tidak mengambil air wudhu. Padahal, sempurnanya sholat adalah sempurnanya wudhu. Ini adalah kerjaan setan yang berbisik untuk tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Wasnan. Wasnan ialah setan yang datang dengan membawa tepung, lalu ditiupkan ke mata manusia agar mata gampang merasa mengantuk, terutama saat mendengar nasihat, saat di pengajian, saat yasinan. Intinya setan inilah yang menggoda agar tak fokus mendengarkan nasihat-nasihat kebaikan. 4. Zalanbur. Zalanbur adalah setan yang menggoda laki-laki dan wanita, terutama saat datang ke pusat perbelanjaan alias boros. Ada yang suka boros? Jika kita suka tidak sadar telah berbelanja sesuatu yang sebetulnya tidak kita butuhkan, hati-hati, bisa jadi ini berarti setan Zalanbur terus menempel untuk menggoda agar lapar mata, menggoda untuk menghambur-hamburkan. Yang kelima, Tibir. Setan yang menggoda kita agar gampang marah, gampang emosian, mudah sekali untuk ngambek, memasang raut wajah cemberut secara terus-menerus. Hal ini boleh jadi karena kita terhasut setan yang namanya setan Tibir, yang membuat hati tidak pernah merasa tenang, gelisah terus-menerus. 6. A'war. A'war, setan yang menggoda manusia untuk dekat-dekat dengan perbuatan zina. Hingga lambat laun, menurut teori ketika mata mendapatkan informasi tak senonoh terus-menerus, maka gambar tersebut akan terekam sempurna di otak kita. Hasilnya, pikiran makin kotor, dan perbuatan menjadi semakin dekat dengan yang kotor pula. Tidak hanya bagi yang masih lajang, namun juga yang sudah mempunyai pasangan. Cirinya apa jika pasangan mulai didekati oleh setan A'war? Suami sudah mulai membanding-bandingkan istrinya dengan wanita lain. Dan begitu juga sebaliknya, sehingga akhirnya merasa tak bersyukur. Yang ketujuh adalah Abiyat. Abiyat ini disebutkan sebagai panglimanya setan, sebab setan inilah yang menggoda Nabi. Dialah yang menggoda Nabi Ibrahim
dan juga para ulama. Digoda oleh setan kelakuan satu ini, hasilnya kesombongan diri. Kalau sudah merasa diri yang paling hebat, dengan ini maka setan lain makin mudah masuk. 8. Dasim. Setan ini adalah setan yang menggoda perut manusia agar tidak pernah merasa kenyang. Boleh jadi ketika merasakan ini mungkin karena kita makan tidak dengan berdoa. Maka sahabat muslim, kita janganlah pernah lupa untuk berdoa sebelum makan. Jika tidak pakai doa, maka setan ini yang ikut makan. Setan ini penuh kerakusan dan ketamakan. Yang terakhir adalah masud matun. Setan inilah yang banyak menggoda kita. Setan ini menggoda agar bibir jadi comel, atau dengan kata lain suka menggunjingkan, membicarakan orang lain di belakang. Setan ini juga membuat kita mudah untuk mengadu domba, menyebarkan fitnah, segala sesuatu diadukan, dan sebagainya. Berhati-hatilah, tergoda setan ini maka bisa menjadi keburukan yang jariah, yakni selama itu bergulir maka kita akan dapat tabungan dosa keburukan. Nauzubillah min zalik. Sahabat muslim, begitulah bahasan kita kali ini. Semoga menambah wawasan dan hasanah ilmu bagi kita semua. Dan yang terpenting, bisa menambah ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum.